Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema pahala besar dengan bersabar. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya banyak sekali ilmu yang kita dapat mengenai sabar ini. Ternyata luar biasa, sabar itu pahalanya sangat banyak. Nah makanya memang untuk bisa sabar itu butuh ilmu, butuh keimanan dan butuh kesolehan. Nah baik, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam. Iya. Ustadz, Afwan izin bertanya nih. Tadi kan jawaban yang saya kasih pertanyaan itu semuanya sholat. Berarti benar ya, kunci dari sabar itu adalah sholat. Tapi sholatnya itu maksudnya cukup dengan sholat fardu aja atau ada sholat-sholat lainnya? Nah mohon penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Uthman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lebih dari 100 kali kata sabar dan makna yang lain atau dalam bentuk yang lain disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sabar ini banyak banget dalam Al-Quran. Dan senantiasa disandingkan dengan kata sholat. Seperti tadi, wasta'inu bis sabir was salah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabir was salah. Minta, wahai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Biasanya disandingkan antara sabar dan sholat. Maka menurut ulama kita atau mufassir kita, kenapa sabar ini selalu disandingkan dengan sholat? Karena ternyata sabar ini memang modal utama kita hidup di dunia. Orang yang menjaga harga diri, iffah ya, harga dirinya dijaga itu dengan kesabaran. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan keji sehingga menghinakan diri. Sabar untuk menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak mempermalukan dirinya. Orang tidak minta-minta terhadap orang lain, menengadahkan tangan seperti ini, itu kesabaran juga yang menghalanginya. Sabar dengan menahan supaya harga dirinya tidak terinjak-injak. Syukur itu juga bagian daripada kesabaran. Sabar untuk tidak mengingkari nikmat Allah. Jadi orang bersyukur itu juga bagian daripada kesabaran. Orang kenapa bisa bersyukur? Karena dia bersabar atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Sehingga nikmat yang telah Allah berikan kepadanya udah disabarin aja. Emang segini kok dari Allah Subhanahu wa taala. Emang segini takdir saya. Maka syukur pun, kenapa orang mampu bersyukur? Karena di dalam syukurnya ia mampu bersabar agar tidak yakni hitung-hitungan, agar tidak menyalahkan takdir Allah, agar tidak merasa sedikit atas apa pemberian Allah, sehingga ia bersabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dikategorikan orang yang bersyukur. Orang beribadah pun butuh kesabaran. Makanya disandingkan sabar dan salat. Ista'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena orang yang begini itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sebenarnya orang salat tuh Mikdad, orang sholat tuh nyari apa sebenarnya biasanya kita secara manusiawi gitu? Nyari pahala. Nyari pahala. Nyari mungkin ridho Allah. Nyari ridho Allah. Atau mungkin ada orang-orang, aduh gue lagi penat banget nih rasanya gue kurang sholat gitu. Mereka nyari ketenangan. Betul, gitu. betul. Nafsul mutmainnah. Dan ketenangan ini hanya bisa didapatkan, khusyuk ini hanya bisa didapatkan kalau orang dalam sholatnya itu ada kesabaran. Ya, Allahu Akbar, sabar dia, enggak terburu-buru. Allahu Akbar, tidak ada kesabaran dalam sholatnya. Maka sabar ia, belajar sholat bersabar agar tidak melakukan gerakan yang besar sampai membatalkan sholatnya. Sabar atas waktunya yang tersisa, ya, sabar untuk selalu senantiasa di awal waktu. Maka sabar sangat berkaitan dengan sholat kita. Maka sholat itu juga bisa dibahasakan sebagai doa manusia. Sebagai doa. Dalam sholat itu pasti ada doa di dalamnya. Kenapa kita mengatakan sabar ada hubungannya dengan sholat? Karena orang yang terlatih dengan kekhusyuan sholatnya, maka dia di luar sholatnya ia mampu untuk bersabar. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sungguh
sungguh salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang benar-benar benar sujudnya, orang yang rukunya khusyuk, orang yang berdirinya khusyuk, orang yang benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan dibantu untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu untuk tercegah daripada sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia terlatih di dalam salatnya. Maka salat adalah kunci utama agar orang-orang bisa bersabar. Lihat bagaimana Nabi Ayub. Apa yang membuat Nabi Ayub alaihissalam bersabar? Ketika Nabi Ayub diuji dengan sakitnya, Nabi Ayub cuma meminta, "Ya Allah, sisakan lisanku, sisakan hatiku untuk mengingatmu. Karena lisanku ini untuk menyebut namamu dan hatiku ini untuk mengingatmu." Orang sholat kalau nggak bisa berdiri duduk. Orang duduk nggak bisa baring, nggak bisa dengan hatinya. Maka hati inilah yang menentukan agar orang bisa bersabar. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya ini dapat pencerahan bahwa sholat itu betapa pentingnya, mempengaruhi berapa kita bisa sabar itu kalau kita khusyuk, kita paham apa artinya di dalam sholat itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Baik jamaah, selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz Afwan, tadi kita sudah tahu bahwa sabar itu akan menghasilkan kebaikan, begitu banyak kebaikan. Menghasilkan kebaikan, Namun kesabaran betul. itu menghasilkan kebaikan. Namun yang ingin saya tanyakan, kebaikan seperti apa yang akan kita dapatkan jika kita itu bersabar? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan Guru. Makasih banyak, izin Habib dan Ustaz Syam. Siapa yang tidak sabar memetik buah, maka dia akan mendapatkan buah itu dalam keadaan mentah. Maka dia akan menjadi rujak. Harga rujak 15.000. Atau 5.000, 10.000, 15.000 paling tinggi ya. Sementara kalau dia bersabar menunggu buah itu sampai matang, manis, maka tunggu akan dijus. Harganya bisa 20 sampai 50.000. Artinya apa? Bisa 2 kali sampai 3 kali lipat kalau kita bersabar. Maka kalau berbicara tentang kebaikan yang diperoleh saat orang bisa bersabar. Anda bersabar sekolah sampai 20 tahun, sampai usia 25 tahun, 20 tahun. Berarti S3 sampai profesor. Itu hebat itu. Ilmunya pasti. Bersabar di kelas, ngaji lama. Berarti hatam Quran nanti ya. Bersabar. Maka akan mendatangkan kebaikan. Mohon izin, maka orang yang sabar, kebaikan yang diperoleh akan bersama dengan Allah. Itu luar biasa. Bersama dengan Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Tidak bisa, tidak ada yang tahu berapa pahalanya sabar. Tidak ada yang tahu itu. Tak terbatas. Bayangkan satu pahala saja itu tidak bisa dibalas di dunia. Disimpan ke akhirat. Satu pahala tidak bisa dibalas dengan dunia seluruh isinya. Nah, karena mahal itu pahala. Mahal. Makanya kalau orang berbuat baik, dikasih di dunia. Kebaikannya, faedahnya. Tapi pahalanya di akhirat. Nah, orang-orang yang bersabar akan diangkat kemuliaan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Akan diangkat beberapa derajat bagi orang yang beriman. Berilmu. Ada ilmu. Karena kenapa? Menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Walau bisin, walaupun di negeri Cina. Tuntutlah ilmu. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada batasnya. Mohon izin kepada semuanya. Ingat, ketika orang bersabar akan mendapatkan kepekaan. Peka. Karena berdasarkan pengalaman. Akan mendapatkan apa? Masya Allah, selain kemuliaan dan kepekaan, akan mendapatkan menjadi kebaikan buat yang lain. Sabar. Jangan makan dulu. Ntar, tunggu yang lain. Sabar. Ayo, tunggu. Ayo, kasih kesempatan. Tunggu. Itu enaknya kalau orang bersabar. Tergesa-gesa. Betul. Sabar. Wallace. Wih. Wallace, cuy. Santai bro. Anak Sulsel. Sulawesi Selatan, bukan Jaksel ya. Bukan Sulsel. Masya Allah, Aduh berarti ya Allah. memang Kalau saya mau bahas Pak kebaikan sekali sabar. ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali.
Tapi Tidak memang cukup 4 menit. betul sabar itu harus didasari ilmu dan gak cukup ya cuma 4 menit ya. Panjang penjelasannya tapi Masya Allah kita sudah memetik makna yang luar biasa dari sabar yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib Afwan izin bertanya. Jadi sabar adalah kunci. Memang kalau kita ucapkan gitu ya sabar itu gampang sekali tapi prakteknya Masya Allah susah banget ya. Nah mungkin Habib ada gak sih doa-doa yang bisa kita amalkan gitu supaya kita itu bisa menambah gitu iman kita dan sabar kita gitu di saat kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Kang Kidat, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjut daripada ceramahnya Ustadz Syam. Wasta'inu bisabri wa salah wa innaha lakabiratun ila al-khashiin alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwasanya Allah akan menolong kita dengan kesabaran kita. Berarti kita sabar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sabar itu tidak mudah dan tidak gampang. Karena banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita sabar? Sabar dilakukan dengan cara yang khusyuk. Hanya mereka orang-orang yang khusyuk yang mengerti dan paham makna daripada kesabaran tersebut. Jadi sabar itu punya metode juga. Harus khusyuk dia. Harus tenang ketika datang sebuah emosional yang masuk dalam dirinya. Entah misalkan lagi ribut sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama teman kerjanya atau siapapun mereka. Maka perlu kekhusyuan. Ya Allah jadikanlah aku tenang, jadikanlah aku sabar. Karena apa? Orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia dunia sebentar. Dunia sebentar. Dunia cuman sebentar numpang lewat doang. Oleh karena itu dimainkan emosionalnya, dimainkan jiwanya, dimainkan hatinya. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya Allah, saya buat apaan emosional? Gak ada gunanya, gak ada untungnya. Saya harus sabar. Bagaimana cara sabar dilakukan? Pertama tadi, Masya Allah, sholat. Sholat itu adalah bentuk ketenangan. Tenang orang sholat. Kalau sholatnya gak khusyuk, sholatnya buru-buru, gak akan dapat ketenangan. Sholatnya pelan-pelan, santai, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah kepada Allah, aku minta pertolongan kepada Allah, santai, penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dia sedang berhadapan kepada Allah. Inilah bentuk daripada mereka yang yakin akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Terus ada gak sih doa? Apa sih doanya nih biar kita sabar? Saya ketika setiap mau jalan ataupun mau kemanapun tempat, ketika hatinya gelisah, gak tenang, ada emosional yang datang, maka saya selalu membaca Alam nasrah laka sadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Pegang hatinya, pegang dadanya. Berharap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku meminta pertolongan kepadamu. Ya Allah. Dengan bacanya Quran surat Al-Insyirah ini. Ya Allah. Jadikanlah ketenangan dalam diri dan jiwaku ya Allah. Yang namanya manusia pasti mengalami hal-hal yang tidak baik. Yang namanya manusia pasti ada yang namanya ujiannya, cobaannya ataupun musibahnya. Tetapi yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya. Dan pasti dibukakan pintu jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keburukan, ada satu hal yang tidak baik akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang akan menolong kita. Dengan kita meminta kepada Allah, kita berdoa ya Allah, selamatkanlah kami, berilah ketenangan kepada kami ya Allah. Baca Alam Nasrah. Habis baca Alam Nasrah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta ketenangan. Jadi baca itu berulang-ulang kali. Agar apa? Hatinya tenang, jiwanya tenang. Ya Allah, kalau misalkan enggak tenang lagi, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bukan hanya di dalam akhirat, bukan hari kiamat doang, bukan nanti di mahsyar doang ditolong sama Allah, tapi setiap orang yang baca Quran, Allah kasih ketenangan dalam hati dan jiwanya. Oleh karena itu, berharap ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sabar, yang selalu saling mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan paham bahwasanya dunia ini sebentar. Waduh, Masya Allah. Surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan ya Habib ya. Waduh, Masya Allah luar biasa. Berarti kita juga biasa akan quotes-nya Ustaz. bisa diulang gak? Bisa diulang. Itu kan tadi dari Habib. Apa tuh? Gimana tuh? Ada quotes yang tadi. Ustaz Maulana apa quotes-nya? Bisa diulang?
Ya, Ustaz Maulana nih. Gini. Gimana? Ketika ada masalah, kembali kepada Quran itu luar biasa. Waduh, Masya Allah luar biasa. Berarti tadi jangan diulang lagi step by step, tadi kita udah paham. Intinya progres. Ya. Baik jamaah yang ada di rumah kayaknya udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan ini udah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Sekarang yang beruntung dijawab adalah pertanyaan dari Instagram @hambaAllah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia pertanyaan, apakah pahala orang tua yang bersabar atas tingkah anak-anaknya yang terkadang membuat jengkel akan semakin besar seperti judul ceramah hari ini? Tapi orang tua tersebut bersabarnya hari itu saja atau bahkan detik itu saja. Keesokan harinya orang tua mengungkit semua kesalahan anak-anaknya dan seakan-akan anak adalah beban. Pantaskah pahala masih mengalir di diri orang tua atau justru luntur begitu saja? Terima kasih atas respon baiknya. Semoga pertanyaan saya dapat dijawab dan semoga orang-orang baik senantiasa diberikan umur panjang yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan ini insya Allah akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita, Ustaz Syam, silakan. Tapi Guru Kawithma, Ustaz Maulana, ini pertanyaannya sepertinya bertubi-tubi gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya dia sudah bersabar pada hari itu atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Tapi sabarnya di hari itu doang. Ya mungkin kalau kita bisa mengambil pelajaran, mungkin hari itu dia mengatakan, ya Allah saya menyesal rasanya marahin anak saya menyesal rasanya cubit anak saya menyesal pukul anak saya. Tapi besok terulang lagi gitu. Saya berjanji ya Allah akan lebih bersabar menghadapi anak saya. Tapi besoknya begitu lagi. Maka subhanallah apa yang harus dilakukan orang tua yang seperti ini? Apakah pahalanya masih mengalir? Sebenarnya sabar itu memang kita harus mengulang-ulanginya. Jadi sabar itu bukan pada hari itu saja, bukan pada saat itu saja. Sabar hari itu, besok sabar lagi. Besoknya sabar lagi. Ya, terhalangi ataupun gagal sabar hari itu, besok bisa diulang lagi. Gagal sabar pada saat itu, kemudian dia bersabar lagi. Karena kesabaran juga diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang beriman bersabarlah. Kalau bisa diilustrasikan, kalau kita punya harta, ya ada orang punya harta misalnya dia punya emas batangan gitu ya. Dia taruh di dalam berangkas. Sabiru, isbiru. Lalu disambung lagi. Wasabiru. Berangkasnya itu ada di dalam kamar. Kamarnya dikunci lagi. Warabitu. Kamar itu ada di dalam rumah, rumahnya dikunci lagi. Belum lagi pagarnya, belum lagi pos security-nya, belum lagi keamanannya. Maka subhanallah sabar itu berlapis-lapis sebenarnya. Sebagaimana ujian yang datang juga berlapis-lapis, maka kesabaran itu mestinya berlapis-lapis dan semakin hari semakin ditingkatkan. Barulah Allah katakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya, apakah orang tua yang seperti ini masih bisa mendapatkan pahala? Satu, orang tua wajib mendidik anaknya. Orang tua boleh menghukum atau memukul anaknya selama pukulan tersebut tidak berbekas. Jadi pukulan itu syaratnya tidak boleh berbekas. Tidak boleh yakni menimbulkan kecacatan. Biasanya kalau mukul keras tapi tidak berbekas itu ada. Ya, pukulnya pakai koran. Tapi korannya jangan digulung sampai tebal gitu ya. Karena suaranya aja yang keras. Yang penting suaranya keras. Pakai kayu siwak. Kayu siwak yang lembut gitu ya. Lebih berasa gitu. Subhanallah. Jadi ada yang suaranya kenceng tapi rasanya tidak kenceng. Nah pakai begitu. Pakai styrofoam misalnya. Pakai styrofoam. Suaranya kenceng. Jadi membekas gitu. Tapi di pesantren pakai tasbih. Pakai tasbih saat ada suaranya gitu. Jadi kayak berbekas di dalam hati seorang anak. Maka pukulan tersebut jangan sampai menimbulkan kecacatan, jangan sampai menimbulkan bekas. Maka boleh orang tua menghukum anak. Jangan sampai dikatakan ada orang tua anaknya tidak mengaji lalu dihukum dikatakan dia tidak bersabar. Justru dia orang tua yang bersabar. Ya, justru dia orang tua yang bersabar dengan segala cara dia membuat anaknya bagaimana anaknya bisa sholat. Jangan mengatakan orang dia sabar banget jadi ayah anaknya nggak sholat nggak diapa-apain. Oh salah. Berarti dia yang tidak sabar. Karena betul. Banyak orang beranggapan orang tua yang lembut berarti orang tua yang sabar. Belum tentu.
Tidak selamanya orang tua yang tegas itu berarti dia tidak sabar. Tidak selamanya. Orang tua yang tegas, apalagi masalah akhirat. Dia sampai mengurung anaknya. Tidak boleh keluar rumah kalau kau belum mengenakan hijab. Tidak boleh kau keluar rumah. Kau sudah dewasa, kau sudah balik, tidak akan ayah izinkan kau keluar rumah kalau kau tidak menutup aurat. Apakah orang tua ini kasar? Apakah dia tidak sabar dengan anaknya? Justru dia adalah orang tua yang bersabar atas perintah Allah. Sebenarnya hatinya kasihan terhadap anaknya. Ya Allah, kasihan banget anakku tidak keluar rumah. Dia sedih sebenarnya, tapi dia sabar karena ini perintah Allah, mewajibkan anak untuk menutup aurat, maka dia bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, dia kasihan lihat anaknya masih ngantuk, dia tidur subuh, tapi orang tuanya bersabar. Ya Allah, ini perintah Allah, bangunkan anak sholat subuh. Dia sabar, dia bangunin anaknya. Padahal hatinya nangis. Kasihan banget anakku baru tidur 2 jam, habis kerja, habis ini, habis kuliah, habis ini. Tapi dia sabar karena mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang tua yang keras itu tidak sabar. Masya Allah, Gitu. ini lumayan nih dapat ilmu parenting nih. Insya Allah. Belum tentu ya kalau misalnya orang yang ya anaknya nggak disuruh sholat karena kasihan, itu bukan sabar, tapi Bukan sabar itu justru sabar. kasihan nantinya ya di akhirat. Buat semuanya nih, saya ingatkan. Gimana Ustadz Kalau Maulana? subuh bangunkan anak salat subuh. Nah itu tandanya sabar juga. Kasihan. Jangan kasihan. Kalau ada api kebakaran rumahmu, kau kasih bangun anakmu. Pasti. Pasti kasih bangun. Betul. Dan orang yang tidak salat, apinya lebih besar daripada itu. Betul. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam, guru-guru kita. Habib, Afwan izin bertanya nih, satu Boleh, lagi. boleh. Ini mau bertanya tentang sabar tapi agak rumit nih. Rumit gimana Kang Midat? Rumitnya itu gini, saya jelasin Coba. pelan-pelan ya, biar jamaah yang ada di rumah juga bisa ngerti nih. Bib, jadi jamaah ini bertanya, dia tuh punya suami, tapi mohon maaf banget, suaminya itu ternyata nikah siri sama wanita lain. Dan istrinya masih sabar gitu ya, nungguin suaminya ngomong langsung ke istrinya. Tapi rasa sabarnya udah mau habis, belum ngomong-ngomong juga, ini harus gimana nih Bib Nah katanya Bib? ini benar-benar rumit. Heeh. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah alhamdulillah. Wah, nguker loh Habib. Tanya ke Habib, kalau tanya ke saya.